Semuanya dimulai di sebuah desa nelayan di India Timur, tempat seorang ibu dan anaknya yang lagi nyantai di sungai tiba-tiba menemukan seorang pria terdampar. Pria misterius itu ternyata Vikram Rathore. Mereka yang baik hati langsung aja bawa Vikram ke sesepuh desa buat diobati. Seluruh tubuhnya dibalut perban, dikasih obat-obatan alami dari daun kemangi dan pepaya. Warga desa merawat Vikram berbulan-bulan sampai ia pulih total. Bikin kita mikir, siapa sih sebenarnya pria ini? Tiba-tiba, kedamaian desa terusik. Sekelompok polisi pemerintah datang dan tanpa basa-basi langsung ngebantai warga desa tanpa alasan jelas. Di tengah keributan itu, semua warga panik dan cuma bisa berdoa minta keselamatan. Nah, disinilah keajaiban terjadi. Vikram yang tadinya terbaring lemah, tiba-tiba terbangun dan langsung aja ngabisin para polisi itu dalam waktu singkat. Aksi heroiknya bikin anak laki-laki yang nolong dia dulu berjanji bakal nyari tahu siapa Vikram sebenarnya. Karena saat itu Vikram masih hilang ingatan. Fast forward 30 tahun kemudian, cerita beralih ke stasiun kereta di Mumbai. Ada 5 wanita keren: Kalki, Helena, Janvi, Eram, dan Laksmi, yang ternyata terhubung sama seorang gadis bernama Alia lewat alat komunikasi rahasia. Sementara itu, seorang pria yang mirip banget sama Vikram dari masa lalu mulai naik ke gerbong kereta. Gak lama kemudian, aksi seru dimulai. Pria ini meretas sistem kereta dan langsung membajaknya. Semua penumpang panik, apalagi pas dia dan timnya nunjukin senjata. Para pembajak berhasil nangkep Kalki, tapi malah bikin Vikram makin ngamuk. Dia nyerang polisi dan bahkan dengan kejam nembak seorang wanita bercadar. Aksi Vikram yang bikin geger seluruh India ini langsung menarik perhatian pemerintah dan petugas NSG, Narmada Rai. Narmada datang ke pusat informasi buat negosiasi, tapi Vikram malah mutar lagu dan nantang mereka buat datengin Menteri Pertanian sebelum lagunya selesai. Kalau enggak, semua penumpang bakal dihabisi. Akhirnya, Menteri Pertanian datang juga. Vikram langsung aja ngebahas gimana ribuan petani meninggal karena bunuh diri beberapa tahun terakhir. Ternyata mereka miskin dan harga peralatan pertanian kayak traktor atau obat anti hama makin mahal. Buat benerin semua ini, Vikram minta uang gila-gilaan, 40.000 juta. Tapi si menteri nggak sanggup. Vikram lalu nyuruh menteri itu pinjam ke pengusaha kaya. Dan di momen itu, Vikram melihat Alia, anak pedagang senjata global, ada di gerbong. Ini dia kesempatannya. Tahu putrinya terancam, si Kale, ayah Alia, langsung ngirim semua uang yang diminta Vikram. Alia yang penasaran sama kekejaman Vikram, nanya motifnya. Vikram pun ngejelasin kalau uang itu bakal dibagiin ke 700.000 petani miskin. Dia juga nyeritain tentang ayah Kalki yang jadi korban petani bunuh diri. Ayah Kalki punya utang, ditagih debt kolektor, dan dipermalukan di depan umum. Tapi ayahnya tetap tegar, bahkan nganter Kalki ujian. Kalki nggak sengaja baca berita di koran. Kalau ada petani bunuh diri, keluarganya dapat santunan sekitar 37 juta rupiah. Karena nggak punya pilihan lain, ayah Kalki nekat mengakhiri hidupnya. Kematian ayahnya bikin tetangga berduka, tapi si debt kolektor malah nagih utang ke ibu Kalki. Kalki yang murka
langsung aja membunuh debt collector dengan cangkul dan berakhir di penjara. Setelah cerita itu, semua penumpang sedih dan nunjukin simpati ke Vikram. Vikram nunjukin kalau dia enggak sekejam itu. Wanita bercadar yang ditembak tadi ternyata cuma pura-pura mati. Dia adalah Iskram, anak buah Vikram. Nggak lama kemudian, mereka sampai di stasiun. Polisi udah nungguin buat nangkep mereka. Tapi pas semua penumpang turun, mereka pakai topeng yang sama kayak Vikram. Polisi kelabakan dan tiba-tiba ada tembakan dari dalam gerbong. Ternyata itu cuma boneka manikin. Vikram dan anak buahnya udah berhasil kabur lewat kerumunan. Vikram dan timnya sukses bagiin semua uang ke 700.000 petani di India. Bikin mereka yang tadinya susah jadi bahagia. Uang itu bahkan berhasil nyelamatin beberapa petani dari niat bunuh diri. Setelah misi kelar, Vikram dan kelompoknya balik ke markas mereka, sebuah penjara wanita di Mumbai. Narapidana di sana ternyata Narmada Rai, kepala sipir penjara yang baik hati. Dia juga terinspirasi sama aksi Azad yang sebenarnya adalah Vikram. Suatu hari, Azad dan ibu angkatnya, Kaveri, pergi ke rumah wanita yang akan dijodohkan dengannya, Narmada. Tapi Narmada lagi ada urusan mendadak, jadi digantiin sama putrinya, Suji. Selama beberapa hari, Azad dan Suji jadi dekat banget. Azad bahkan datang ke rapat sekolah Suji. Tapi pas rapat selesai, ibu Suji datang dan ternyata itu Narmada. Azad mulai jatuh cinta sama Narmada. Begitu juga Narmada. Tapi Azad tetap nyembunyiin identitas aslinya sebagai Vikram. Keesokan harinya, seorang menteri kesehatan lagi kampanye. Ngaku kalau fasilitas rumah sakit pemerintah paling bagus. Padahal aslinya, puluhan rumah sakit di India bobrok banget. Tabung oksigen, obat-obatan, alat medis nggak standar, listrik sering mati. Si menteri terus aja bohong, bahkan nantang buat ditembak di jantungnya. Dan, dor, Kalki nembak dadanya. Petugas keamanan langsung manggil ambulans buat bawa menteri ke rumah sakit berbayar. Di tengah jalan, si menteri dan sekretarisnya ternyata udah diculik sama Azad dan timnya. Mereka dibawa ke rumah sakit pemerintah yang jelek tadi. Di sana, Azad nunjukin kebusuknya klaim menteri. Azad nyiarin aksinya di TV dan negosiasi lagi sama Narmada. Dia bilang, 3 tahun lalu, ada 40 anak radang otak dirawat di rumah sakit ini. Eram, yang saat itu dokter di sana, minta tabung oksigen. Tapi direktur nggak peduli karena nggak ada konfirmasi menteri. Eram sampai pinjem ke bengkel las, tapi usahanya sia-sia. Puluhan anak meninggal. Bukannya salahin diri sendiri, pemerintah malah nyalain Eram, nuduh dia kecanduan narkoba dan lalai. Azad pun nuntut buat perbaiki fasilitas rumah sakit pemerintah dalam 5 jam. Kalau enggak, nyawa menteri jadi taruhannya. Pemerintah langsung panik dan gerak cepat perbaiki fasilitas di seluruh wilayah. Usaha 10 tahun pemerintah buat benerin rumah sakit terwujud cuma dalam 5 jam. Setelah rumah sakit bagus, Azad dan timnya mau pergi. Part 14. Tapi sayangnya, mereka dihadang polisi. Terjadilah baku tembak seru. Di tengah kekacauan, Narmada turun tangan buat ngadepin calon suaminya sendiri, Azad, yang pakai topeng. Pas Azad mau kabur, Narmada dan timnya narik topeng Azad dan berhasil dapetin potongan rambutnya. Narmada langsung nyuruh anak buahnya buat bikin sketsa wajah Azad dari berbagai umur,
biar mereka tahu siapa Vikram sebenarnya. Keesokan harinya, Narmada yang masih nggak tahu identitas asli Azad tetap melanjutin upacara pernikahan mereka. Singkat cerita, pas lagi bulan madu, Narmada dapat pesan sketsa orang di balik kejadian sebelumnya. Dan wajah itu mirip banget sama Azad. Narmada langsung marah karena merasa dibohongi. Di saat yang sama, rumah mereka disergap dan keduanya diculik sama adik Kale, Menis. Mereka disiksa habis-habisan di gudang. Part 16. Tiba-tiba, muncullah seorang pria yang langsung ngehajar semua anak buah Menis satu persatu. Dia adalah Vikram Rathore yang asli. Setelah ngalahin musuh-musuhnya, Vikram langsung bawa Azad pergi, tapi nggak lupa buat nembak Menis sampai tewas. Keesokan harinya, Narmada balik ke kantornya, penasaran banget sama Azad dan timnya. Dia bikin strategi pura-pura jadi narapidana dan nitipin Suji ke rekan kerjanya yang dipercaya, Irani. Sebelum masuk, Narmada pasang mikrofon di kerah bajunya dan nabrakin kepalanya ke cermin, biar kelihatan kayak abis dipukulin. Narmada dimasukin ke sel yang sama-sama Laksmi, Eram, Iskram, Kalki, Helena, dan Janvi. Melihat Narmada benci banget sama Azad, Laksmi pun nyeritain kisah hidup Azad. Scene beralih ke tahun 1986, di mana Vikram adalah komando unit operasi khusus Angkatan Darat India dan nikah sama Aishwarya. Suatu hari, Vikram dan timnya ditugaskan buat bunuh kelompok teroris yang udah ngebunuh 40 tentara. Misi pun dilaksanakan, tapi pas pertempuran, senjata Vikram dan timnya tiba-tiba macet. Banyak tentara gugur, tapi salah satu tentara rela berkorban, bawa bom, dan maju ke arah teroris. Seketika itu juga, dia tewas bersama para teroris. Setelah kejadian itu, Kel disidang karena perusahaannya yang nyediain senjata. Kel ngaku senjatanya berfungsi. Dengar pengakuan Kale, Vikram sengaja nembakin senapannya ke arah Kale. Dan ternyata bener, nggak berfungsi. India langsung ngegagalain kontrak sama perusahaan Kale dan memblacklistnya seumur hidup. Malamnya, pas Vikram pulang, dia dan istrinya diserang Kale dan anak buahnya. Vikram dibius dan dibawa Kale, sedangkan Aishwarya dipaksa tanda tangan surat yang bilang suaminya jual senjata ilegal. Aishwarya nolak dan malah ngebunuh 3 polisi gadungan itu. Karena aksinya itu, Aishwarya dihukum gantung. Sementara itu, Vikram bawa Kale pakai helikopter, nembak dia berkali-kali, terus dorong dia keluar. Dari sinilah, Vikram jatuh di desa timur laut India, persis kayak di awal film. Dia selamat, tapi hilang ingatan. Hari eksekusi Aishwarya pun tiba. Tapi pas lagi berlangsung, Aishwarya pingsan. Ternyata dia hamil. Hukuman ditunda sampai anaknya umur 5 tahun. Lahirlah Azad. Pas Azad umur 5 tahun, Aishwarya dihukum mati. Azad kemudian diadopsi sama Kaveri, yang waktu itu jadi anggota sipir. Kita balik ke masa kini. Azad sadar dari pingsannya dan ketemu ayahnya serta rekan pasukan khusus Vikram yang masih hidup. Azad juga ngelihat polisi yang pernah dia serang pas kejadian kereta. Dan ternyata, polisi itu adalah anak kecil dari desa timur laut India yang udah janji bakal nyari dia. Sejak ketemu Azad di kereta, Irani jadi teman Vikram dan bawa dia pulang. Irani yang tahu cerita hidup Azad lewat mikrofon di kerah baju Narmada, terungkap kalau dia ternyata anak buah Kale. Irani disuruh balas dendam atas kematian Menis. Irani nyulik Suji, sedangkan dia sendiri mau ngebunuh Narmada dan 6 anak buah Azad. Tapi pas Irani mau nembak Narmada, Laksmi dengan cepat ngalangin Narmada pakai tubuhnya.
Melihat Suji diculik, Vikram dan teman-temannya langsung nyegat rombongan itu dan mulai ngehajar semua anak buah Kale. Azad juga pergi ke penjara buat ngehajar Irani dan teman-temannya. Di tengah pertarungan, Irani manggil polisi buat nangkep Azad. Tapi dia lupa kalau penjara ini punya Azad. Azad manggil semua narapidananya buat ngelawan polisi. Dan terjadilah kericuhan luar biasa. Setelah ngalahin semua musuh, mereka sadar kalau Laksmi terluka parah, kena tembakan. Mereka langsung berusaha nyelamatin, tapi sayangnya gagal dan Laksmi meninggal. Karena kehilangan satu anggota, Narmada nawarin diri buat gantiin Laksmi. Mereka semua lalu nyusun strategi buat nyegat truk berisi uang milik Kale yang bakal dipakai buat pemilu. Keesokan harinya, Vikram, Azad, dan timnya nyerang truk uang Kale. Dalam aksi itu, terjadi kejar-kejaran seru dan bikin haru penonton. Singkat cerita, setelah Azad berhasil ngambil alih truk, Vikram yang naik motor maju ke depan dan mendorong motornya ke mobil anak buah Kale. Tapi sebelumnya, dia masukin rokoknya yang masih nyala ke tangki bensin. Jadi, mobil-mobil itu meledak pas nabrak motor Vikram. Tapi ini belum selesai. Anak buah Kale datang lebih banyak lagi. Vikram nyuruh Azad bawa pergi truk itu, sedangkan dia dan teman-temannya mancing anak buah Kale ke arah lain. Mereka terlibat aksi gila-gilaan, kayak nyebar paku biar mobil musuh terguling, dan ngelempar telur puyuh ke kaca mobil biar supirnya nggak bisa ngeliat dan terguling. Setelah kejar-kejaran cukup lama, Vikram dan teman-temannya akhirnya ketangkep karena jalan buntu. Anak buah Kale, Murad, bawa Vikram ke hadapan Kale. Pas Kale mau nyiksa Vikram, dia kaget banget lihat siaran langsung dari Azad yang ngaku kalau dia komando Vikram Rator yang asli. Kale pun bingung. Gak lama, petugas STV Madavanik ngarahin 100 pasukannya buat ngehentiin Azad. Tapi bukannya dilawan, mereka malah diadang 6.000 narapidana yang ikut turun tangan bawa senjata. Azad juga masang ranjau di arena penjara, jadi Nick gak bisa lewat jalur lain selain jalur utama. Sadarin kalau Azad bukan orang sembarangan, Nick milih buat negosiasi. Azad mungkapin kalau dia udah nuri semua mesin pemungut suara, dan sebagai gantinya, negara harus nutup 53 pabrik yang nyemarin air dan udara. Dengar ancaman Azad, para petinggi negara rapat. Mereka khawatir kalau pemilu ditunda, ekonomi dan demokrasi terancam. Akhirnya, mereka setuju nutup 53 pabrik itu. Nggak cukup di situ. Azad juga ngungkapin ke publik kalau dia bukan Vikram yang asli, melainkan Azad si kepala sipir. Aksi ini buat ngingetin warga India biar nggak salah pilih capres dan cawapres pas pemilu nanti. Karena yang dipertaruhkan adalah masa depan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi mereka. Meskipun susah nemuin yang terbaik, warga India setuju sama omongan Azad. Sementara itu, Kel yang nonton siaran Azad bingung karena dia ngerasa udah ngebunuh Vikram. Buat mastiin siapa yang asli, Kel pergi ke penjara wanita sambil bawa Vikram. Dia juga bawa salah satu teman Vikram biar kelihatan sangar. Kel nanya keberadaan truk uangnya ke Azad, tapi Azad nolak ngasih tahu. Karena nolak, Kel langsung nembak Vikram pakai pistolnya. Tapi suara pistol itu malah bikin Vikram inget perang lawan teroris dulu. Ingatan Vikram perlahan muncul. Dia bangkit, ngangkat Kel pakai satu tangan, terus didorong ke tembok. Pertarungan antara Azad dan Vikram lawan Kel pun terjadi. Di pertarungan itu, Vikram mukulin Kale berkali-kali. Sampai akhirnya, datanglah Murad dan mulai ngehajar Vikram.
Vikram dan Azad lalu kerjasama ngelawan Murad dan berhasil ngalahinnya. Kale yang udah babak belur dibawa Vikram ke lokasi eksekusi gantung. Vikram nyuruh anak buahnya buat ngegantung mati Kale, persis kayak yang Kale lakuin ke istri Vikram. Beberapa bulan kemudian, Azad, Narmada, dan anak buahnya hidup bahagia di sebuah kota.